Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 16 anggota ingin menyampaikan hasil studi lapangan Bukit Vietnam di Kemiling. Yang pertama akan dibacakan oleh David. Latar belakang. Bukit ini berada di Jalan Terusan Teuku Cikditiro, Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, sebelum tempat wisata Kampung Vietnam. Tujuan tujuan ke Tujuan pengurukan bukit tersebut yaitu untuk dijadikan perumahan oleh seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Dari informasi yang kita dapatkan dengan berbagai narasumber bahwa lahan tersebut dimiliki oleh perseorangan yang dikelola oleh beberapa pejabat. Selanjutnya yaitu hasil wawancara dari Pak RT yang berinisial P. Pak P merupakan seorang warga dan berprofesi sebagai RT. Beliau mengatakan bahwa di sini belum ada tempat pembuangan sampah dan sudah mengajukan permintaan mobil dam ke pemerintah, tetapi hingga kini belum direspon oleh pemerintah. Jadi warga membuang sampahnya sangat jauh. Beliau juga mengatakan bahwa di dekat jalan utama ada jalan yang tanahnya hidup. Jadi sampai sekarang penanganannya hanya ditimbun terus-menerus, tetapi selalu gagal. Dan di area lahan tersebut ada tim pengurukan, dan ketuanya terjun langsung ke lapangan. Lamanya pengurukan tersebut sejak pembangunan perumahan kurang lebih sudah 8 tahunan. Beliau mengatakan bahwa dampak akibat pengurukan tersebut berdampak pada ekosistem yang asri menjadi tidak asri lagi. Tetapi di pihak lain mendapat keuntungan seperti menjadi perumahan dan sejauh ini belum ada bencana yang terjadi. Menurut beliau, jika pengurukan tidak diteruskan, takut terjadi bencana seperti longsor. Jadi lebih baik dikeruk sampai habis. Beliau mengatakan tidak adanya polusi yang terjadi dari pengurukan yang dilakukan, tetapi jalan menjadi rusak akibat operasional pengurukan tersebut. Sampah yang berserakan di desa sebenarnya bukan dari warga desa tersebut, melainkan sampah itu berasal dari warga luar yang sengaja menaruhnya di desa tersebut. Menurut Pak RT, mereka membuang sampahnya pada pukul 2 pagi sehingga tidak ada yang mengetahuinya dan sudah dilakukan upaya pemasangan pelang, tetapi masih saja membuang di sekitar tersebut. Next. Wawancara warga yaitu dengan Bapak U. Pak U sebagai warga, beliau mengatakan bahwa tidak tahu siapa yang memimpin pengurukan tersebut. Dan Bapak U mengatakan fungsi dari pengurukan tersebut untuk menimbun jalan yang rusak karena belum ada pengaspalan dan rencana untuk mengaspal jalan belum ada. Dan banjir sekitar lahan tersebut belum pernah terjadi. Tidak ada genangan besar, tidak pernah terjadinya adanya longsor di daerah dekat perbukitan tersebut. Pengurukan itu sudah terjadi selama kurang lebih 10 tahun, tetapi kegiatan itu tidak dilakukan setiap hari dan sempat berhenti selama berbulan-bulan. Warga di sekitar daerah lahan tersebut pun ada yang membantu pengerukan, yang berprofesi sebagai supir untuk mengangkut tanah yang sudah dikeruk. Pada saat musim panas, warga saat ini tidak mengeluhkan adanya debu dari pengerukan itu. Pak R seorang warga. Pak R adalah seorang warga yang merupakan salah satu bagian dari suatu partai. Beliau tinggal di perumahan Alivia Residen dan beliau juga mengatakan bahwa pertambangan atau pengerukan tersebut adalah milik perseorangan. Menurut Pak R,
Pertambangan tersebut dimiliki oleh seorang pejabat yang tidak bisa disebutkan namanya, dan lahan tersebut dikelola oleh beberapa pejabat. Pengerukan tersebut sudah berjalan selama 4 tahun, dan banjir terjadi hanya di jalan utama saja. Lalu untuk masalah sampah yang berserakan di jalan utama tersebut bukanlah dari perumahan Alvia Residen, karena untuk di perumahan tersebut merupakan membayar uang bulanan untuk pembuangan sampah yang berserakan di dekat jalan utama itu. Pak R menduga bahwa sampah berasal dari warga sekitar. Pengerukan masih terus berjalan setiap hari, namun kendaraan pengangkutnya tidak sebanyak di awal pengerukan. Pak R mengatakan bahwa mungkin warga kampung sekitar bukit ada yang membantu pengerukan tersebut. Menurut Pak R, pengerukan tersebut sudah mendapatkan izin. Warga sudah membuat jalan alternatif lainnya untuk dilewati ketika jalan utama terjadi banjir. Untuk perbaikan jalan yang rusak, warga sudah meminta mengajukan perbaikan jalan kepada pemerintah dan sudah diukur namun belum terlaksanakan perbaikannya, kemungkinan setelah pengerukan selesai. Wawancara AIP UKMF Pilar. Menurut KAIP, jika dilihat dari sisi ekonomi kegiatan pengerukan, ini bisa jadi mata pencarian baru bagi masyarakat di sana. Seandainya lahan tersebut ilegal, berarti hanya mengurus perizinannya saja. Kalau tidak mendapat izin, apa boleh buat? Hukum harus tetap ditegakkan. Namun, jika dilihat dari sisi lingkungan, kegiatan ini jika izinnya masih diragukan, tentu atas nama lingkungan KAIP tidak setuju dengan proyek pengerukan ini, karena akan berdampak buruk terhadap lingkungan. KAIP yakin bahwa pemerintah tahu mana proyek pengerukan yang bisa sangat merugikan dan mana proyek yang bisa meminimalisirkan kerusakan. Aspek dari sisi pertama ini, KAIP menjawab dari seorang kapitalitas yang mengetahui peluang keuntungan tapi tetap patuh terhadap hukum yang ada. Namun sisi kedua KAIP menjawab dari sisi seorang pencinta lingkungan yang menyadari alam harus dijaga. Wawancara Ketua Lingkungan, yaitu Pak S. Pak S merupakan seorang warga yang berprofesi sebagai Ketua Lingkungan. Beliau tidak mengetahui siapa yang memimpin pengerukan tersebut, tetapi untuk pelaksanaannya, yang ada di lahan tersebut ada 2 orang, yaitu Pak E sebagai Babinsa dan Pak Haji S. Pengerukan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahunan. Jalur 2 yang ada di jalan utama menjadi rusak karena mobil berlalu lalang setiap harinya. Untuk bencana banjir dan longsor belum pernah terjadi, dan dampak yang jelas itu hanya jalan yang rusak dan berlubang. Sampah yang ada di jalan utama tersebut berasal dari warga luar yang sengaja membuangnya di daerah perbukitan tersebut. Selanjutnya Nabila. Pengerukan itu tidak tahu pajaknya kemana dan tidak tahu tentang ada pajak atau tidaknya. Warganya mendukung atau tidak, Pak S tidak tahu karena memang tidak ada izin dengan masyarakat. Tidak adanya RW dan RT pun masih gabung dengan RT 8 karena daerah itu belum resmi. Pengerukan itu bersifat ilegal, tidak ada surat tanah. Kampung Vietnam itu belum resmi dan itu masalah karena tanahnya milik orang. Kalau perumahan Alivia sudah resmi, tetapi untuk daerah Kampung Vietnam dan villa-villa daerah tersebut masih belum resmi. Lahan itu tidak bisa dianggap karena lahan tersebut tidak memiliki sertifikat, sehingga lahan tersebut ilegal. Jika membeli tanah di area tersebut tidak mendapatkan sertifikatnya, pengerukan itu bukan dari pemerintah, serta sudah dilakukan sidang berkali-kali tetapi tetap saja kalah. Karena pemimpinnya sudah mempunyai sertifikat terlebih dahulu, pemerintah sudah mengajukan sertifikat berkali-kali tetapi tetap saja kalah karena sidangnya tidak menang. Tinggal menunggu waktu karena hanya dibatas 15 tahun untuk menepati. Selanjutnya Nisa. Wawancara dengan Pak E sebagai Babinsa atau Bintara Pembina Desa. Pengerukan dilakukan sudah sejak lama. Di tempat yang kami kunjungi, pengerukan tersebut sudah berjalan selama 3 tahun. Bukit tersebut dimiliki oleh beberapa orang yang berbeda. Beliau hanya dimintai tolong meratakan tanahnya untuk pemerataan lahan yang tujuannya dibuat perumahan.
Inti dari pengerukan tersebut hanya untuk pemerataan lahan saja. Batu dan segala macamnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar sana. Di belakang bukit banyak masyarakat tanahnya yang perlu ditimbun, kemudian mengambil tanah dari hasil pengerukan yang akan digunakan untuk menimbun di area yang perlu diperbaiki. Menurut Pak E, banyak dampak positif yang didapat dari pengerukan tersebut. Lahan-lahan di sana yang sudah dikeruk, banyak yang sudah laku terjual. Beliau mengatakan belum pernah terjadi longsor. Di daerah bukit tersebut, dulunya terdapat banyak binatang babi. Tetapi karena masyarakat terganggu, akhirnya babi-babi tersebut dipindahkan ke kawasan hutan lindung. Selanjutnya, Pak E mengatakan bukit ini bukan termasuk kawasan untuk reboisasi, karena letak bukit tersebut berada di tengah kota dan menurut beliau, bukit tersebut lebih cocok untuk dijadikan perumahan. Dengan adanya kegiatan pengerukan ini, mereka sebagai warga sangat terbantu perekonomiannya. Salah satunya sebagai mata pencarian, pemecah batu, dan supir truk. Pak E mengatakan bahwa yang menggarap pertama kali perumahan adalah Pak D, Royal Resident. Pak E sudah bekerja sejak lama, sejak pertama kali dilakukannya pengerukan tersebut. Rata-rata pemilik lahan tersebut adalah para pejabat. Untuk masalah sampah yang berserakan, menurutnya masyarakat kurang peduli terhadap kebersihan. Padahal Pamong termasuk lurah sudah banyak memberikan himbauan, salah satunya dibuatkan perda. Apabila masyarakat membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda. Beliau mengatakan sampah tersebut berasal dari daerah perumahan yang ada di sekitar perbukitan. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya ada truk sampah keliling, tetapi warga tidak mau membayar uang iuran atau uang bensin. Kegiatan pengerukan dimulai dengan 4 sore dan dilakukan setiap hari. Dan rumah besar berwarna putih yang berada di daerah dekat perbukitan tersebut milik Pak AA. Pak W pemilik lahan di samping saung-saungan di sekitar lokasi pengerukan. Menurut Pak W, Pak E adalah pengawas lahan pengerukan. Menurutnya, pengerukan tersebut untuk dibuat perumahan dan beliau tidak mengetahui hasil pengerukan tanah tersebut dibawa kemana. Pak W merupakan pemilik lahan di samping saung-saungan. Saung-saungan tersebut adalah milik Pak G dan hanya berfungsi untuk beristirahat di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Menurut Pak W, pengerukan yang dilakukan setiap hari tidak bermasalah kalau mereka ingin membuat lahan untuk meratakan lahan di kawasan tersebut. Pak W bukan merupakan warga setempat, melainkan warga Jakarta yang baru datang dan hanya ingin melihat-lihat lahan yang ada di sana. Menurutnya, pengerukan tersebut tidak bermasalah. Yang terpenting pada saat pengerukan dia bisa mengurus perizinannya, izin ke DNC, dan lain-lain. Beliau tidak mengetahui apakah pengerukan tersebut ilegal atau legal. Mungkin pengerukan tersebut sudah ada izinnya. Kalau belum ada, tidak akan dikeruk. Pak Wahyudi belum tahu lahannya tersebut mau dibuat apa, tetapi kemungkinan akan dibuat rumah. Kesimpulannya, tadi lapangan Kampung Vietnam merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Unila Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan D3 Perpajakan, berupa kegiatan observasi pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan agar mahasiswa dapat melihat secara langsung proses kegiatan pengerukan di Bukit Kampung Vietnam, sehingga mahasiswa dapat mengetahui keadaan di sana. Berdasarkan hasil dari observasi yang telah kami lakukan, dengan mewawancarai beberapa pihak terkait, kami menyimpulkan bahwa di daerah Jalan Terusantio Kuci di Tiro merupakan Kelurahan Sumber Agung Kemiling, banyak ditemukan beberapa masalah seperti jalan rusak, pembuangan sampah sembarangan, dan pengerukan yang masih kami telusuri kembali mengenai ilegal atau tidak ilegal. Hal ini disebabkan karena beberapa pihak yang mengatakan banyaknya berbagai pendapat yang berbeda-beda. Lalu, banyaknya masyarakat yang sangat minimnya pengetahuan tentang pengerukan tersebut.
Oke, sekian terima kasih dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.